أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ke pasar membeli tomat. Kurang kuat cakapnya. Ke pasar membeli tomat. Membeli tomat untuk dimasak dengan ikan mujair. Yang menjawab salam dengan semangat, Ustaz doakan banyak dapat THR. Satu lagi. Qabila salam, salaman daimaini mutalazimaini ilal haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana siyami Ramadana linakunanna minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala tabi'in wa ala tabi'ut tabi'in wa ala man ittaba'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibada ar-rahim, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina itu aja Ustaz tak kuat. Bayangkan, napas Ustaz tak kuat lagi. Ustaz dah tua. Ustaz nanya pun ya ayuh aja tak apa. Ya ayyuhalladzina, Ustaz dengarkan, tak boleh orang baca Quran ketawa, tak boleh. Ustaz ulang. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Baik anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semua, sehingga di antara nikmatnya itu kita masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai hari ini dan dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada suri tauladan umat manusia, makhluk junjungan alam, ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan kita kepada Nabi Muhammad kita sampaikan dalam sebuah bait puisi selawat yang berbunyi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baik anak-anak santriwan dan santriwati yang Ustaz banggakan, yang Ustaz hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sedang mengadakan acara yang disebut dengan Tarhib Ramadan. Rasanya sudah lama Ustadz tidak ceramah depan kalian. Bulan lalu Ustadz mengisi kajian subuh di depan santri ikhwan dan akhwat mukim. Rasanya sudah lama Ustadz mengisi tausiah atau kajian di depan seluruh santri, non mukim, mukim maupun non mukim. Rasanya sudah lama. Ustadz baru tahu kemarin siang kalau ternyata Ustadz yang jadi pemateri untuk Tarhib Ramadan. Nah, biasanya Tarhib Ramadan itu diisi dengan materi yang sudah sering kalian dengar setiap tahunnya, tentang bagaimana bulan Ramadan, bagaimana menyambut bulan Ramadan. Ramadan itu harus puasa, puasa itu rukun Islam. Di surga itu ada nama surganya Ar-Rayyan, yang mana dikhususkan untuk orang-orang berpuasa. Tapi Ustadz hendak mengisi materi tarhib ini tidak dengan materi yang seperti itu, karena Ustadz yakin, apalagi hujan dingin, kalau Ustadz isi materi macam itu, kalian jadi Ustadz ingin mengisi materi
terhadap Ramadan ini, setidaknya dengan hal-hal yang membuat kalian ingin tahu, yaitu tentang kisah dan sejarah seputar puasa dan Ramadan. Jadi Ustaz berharap tak ada yang ngantuk, yang ikhwan yang ngantuk Ustaz suruh berdiri menghadap ke belakang. Rapi, paham tak? Baik. Ustaz ingin mulai tentunya dengan ayat khusus puasa yang diturunkan di Mekah atau Madinah. Ayat yang dibaca akhi ikhwan tadi. Al-Baqarah ayat 108 turun di Mekah atau Madinah? Hah? Ya bu, di Madinah. Ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Nah, yang menjadi kode dari ayat ini adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagimu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Jadi ternyata orang manusia sebelum kita dan nabi-nabi terdahulu itu juga melaksanakan syariat ibadah puasa. Siapa nabi yang pertama kali menjalankan syariat ibadah puasa? Ayo, angkat tangan. Ridho. Ridho. Sini. Nabi Adam alaihissalam. Puasa apa itu? Puasa yang kalian lakukan terus. Puasa 3 hari di tengah bulan. Kalian nggak tahu puasa yang kalian lakukan itu adalah puasanya Nabi Adam. Masya Allah, dah 3 tahun 4 tahun di sini nggak tahu puasa apa itu. Ada 2 riwayat yang mengisahkan tentang puasa ini. Yang pertama, kenapa diberikan nama puasa putih, puasa hari putih, puasa ayyamul bir, ayam hari, bir putih. Kenapa dinamakan? Ada di 2 riwayat kisah yang masih dipertanyakan kesohihannya. Jadi Ustaz tidak mengatakan bahwa ini betul, tapi masih perlu dipertanyakan di ikhtilaf. Yang pertama, pada saat Nabi Adam turun ke bumi, di tengah bulan, di hari-hari di tengah bulan, 3 hari di tengah bulan, itu adalah hari di mana matahari paling bersinar sehingga menutup seluruh bumi dan betul-betul putih penglihatan Nabi Adam. Makanya disebut dengan puasa putih. Adapun riwayat kisah yang lain, ketika Nabi Adam turun ke bumi, dia kulitnya
terbakar karena sinar matahari. Bayangkan dulu bumi belum ada gedung-gedung tinggi-tinggi itu, belum ada lagi. Jadi matahari langsung sok. Terus langit kita masih bersih, langit bumi masih bersih, belum ada polusi asap dari kendaraan motor, belum ada gangguan-gangguan di langit, masih bersih bumi saat itu. Nabi Adam masih sejuk-sejuknya dari surga turun ke bumi, panas kena matahari sehingga kulitnya menjadi gelap, terbakar menjadi hitam. Datanglah malaikat Jibril dalam kisah ini. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Adam, apakah engkau ingin aku putihkan lagi kulitmu? Apakah engkau ingin kulitmu menjadi putih kembali?" Iya, kata Nabi Adam. Jibril mengatakan, "Maka berpuasalah 3 hari di pertengahan bulan." Pertanyaannya, bagaimana Nabi Adam bisa tahu kalau itu di tengah bulan? Bagaimana, apakah dia sudah tahu kalau ada 1 tahun, ada 1 bulan? Bagaimana dia bisa tahu tanggal 13, 14, 15? Karena Nabi Adam sudah diajarkan ketika dia di surga. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ini batu, ini pohon namanya, ini langit, udah diajarkan semua. Macam kalian waktu SD, ini Budi, ini Bapak Budi. Karena Nabi Adam udah diajarkan semua sama Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ini namanya batu, ini namanya pohon, ini namanya matahari. Adam di bumi itu 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang suci. Dalam 1 bulan itu ada kurang lebih 30 hari. Itu diajarkan semua. Ketika Nabi Adam turun, nah itu berarti hari pertama manusia turun ke bumi. Jadi ketika di bumi itu Nabi Adam pertama kali turun itu hari pertama. Berarti tanggal lahir Nabi Adam 0000000 surga. Gitu. Karena belum dihitung harinya. Hitungan hari pertama manusia itu ketika Nabi Adam. Barulah. Jadi puasa Ayyamul Bid 3 hari tengah bulan yang biasa kalian lakukan itu adalah puasanya Nabi. Jadi betul kata Allah, puasa itu disyariatkan juga terhadap nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Setelah Nabi Adam, di dalam tafsir At-Tabari itu dikisahkan tentang puasanya Nabi Nuh ketika banjir bandang besar. Akhirnya Nabi Nuh berlabuh. Setelah lamanya mereka berada di banjir bandang, akhirnya kapalnya berlabuh di Bukit Judi atau Bukit Jundi namanya. Berlabuh akhirnya, banjirnya sudah surut. Nah, karena merasa bersyukur telah Allah selamatkan, maka Nabi Nuh dan kaumnya yang selamat di atas kapal itu berpuasa pada hari itu. Kebetulan hari itu adalah hari ke-10 dari bulan pertama, yaitu 10 Muharram yang biasa kita sebut dengan puasa Asyura. Ada 2 riwayat. Puasa Asyura itu yang pertama puasanya Nabi Nuh, yang kedua puasanya Nabi Musa.
Terus ada satu lagi puasa yang disyariatkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Puasa yang paling utama di hadapan Allah. Puasa apa itu? Puasa yang belum disyariatkan kepada nabi sebelum Nabi Muhammad. Puasa apa itu? Puasa Nabi Daud alaihi salam. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, puasa yang paling utama adalah puasanya saudaraku Daud. Dia berpuasa 1 hari, kemudian berbuka 1 hari. Itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi Nabi mengatakan puasa yang paling utama adalah puasa Nabi Daud. Artinya melawan nafsu 1 hari, kemudian tidak melawan nafsu 1 hari, melawan nafsu lagi hari berikutnya lagi tidak melawan nafsu. Dia akan berlatih. Dan kenapa ulama mengkaji? Kenapa begitu sangat spesialnya? Karena itu puasanya Nabi Daud. Yang mana Nabi Daud istrinya jumlahnya berapa? 99. Tuh, bayangkan. Nabi Daud istrinya Nabi Daud tuh anaknya Nabi Daud adalah Nabi Sulaiman. Mereka sama-sama raja. Nabi Daud tuh raja, makanya dikenal dengan istilah King David di buku Injil Bible. Orang Eropa mengenal tuh. King Solomon sama King David, mereka tahu. Orang Eropa tuh tahu semua itu. Itu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud tuh istrinya banyak, 99. Plus puasa hari ini, besoknya tidak. Puasa lagi hari ini, besoknya tidak. Makanya itu puasa sangat spesial di hadapan Allah. Oke. Kemudian kita lanjut di kisah tentang puasa Ramadan. Sebetulnya kapan sih Ramadan itu disyariatkan? Apa sebab turunnya ayat? Tepatnya pada tahun ketika Rasulullah hijrah ke Yasrib atau biasa kita kenal dengan kota Madinah. Ketika Rasulullah tiba di kota Madinah, Rasulullah melihat banyak orang Yahudi lagi puasa. Akhirnya Rasulullah bertanya, "Kau puasa apa?" Orang Yahudi menjawab, "Kami puasa pada hari ini, yaitu hari yang sangat mulia, hari baik, yaitu tanggal 10 Muharram. Karena pada hari itu adalah hari di mana Nabi Musa dan Bani Israel selamat dari kejarannya tentara Fir'aun." Terus Nabi Muhammad bilang apa? Nabi Muhammad bersabda di depan sahabat-sahabatnya, "Sesungguhnya kalian, wahai sahabatku, lebih berhak berbahagia atas menangnya Nabi Musa daripada mereka, orang Yahudi." Akhirnya pada saat itu mereka umat Muslim pun melakukan puasa Asyura, yaitu puasa sebelum Muharram. Bahkan Nabi Muhammad dulu sering melakukan puasa Asyura. Puasa Asyura itu adalah puasa yang dilakukan dari orang-orang zaman jahiliyah, orang-orang Quraisy. Sebelum Nabi Muhammad datang, mereka udah puasa Asyura. Itu udah turun-temurun hari ke-10. Udah turun-temurun keturunan manusia melakukan hal yang sama. Akhirnya sebelum Nabi Muhammad wafat, para sahabat mengatakan bahwa orang Nasrani, orang Yahudi melakukan puasa hari ke-10. Kami merasa tidak ridho hal yang sama bersama mereka. Akhirnya Nabi mengatakan, baik, tahun depan kita puasa 9 dan 10. Makanya sekarang orang Islam
berpuasa hari Tase sama Asyura. Puasa 9 dan 10. Tapi qadarullah di tahun depannya Nabi Muhammad meninggal dunia. Wafat, tidak sempat untuk melaksanakan perubahan itu. Nah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kata Yasir itu tepatnya di tahun kedua setelah hijrah, turunlah ayat tentang Ramadan. Turunnya di bulan Sya'ban. Turunnya di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah, setelah Hijriah. Turunnya seperti yang Allah firmankan tadi, ayat 183. Dulu, ini yang perlu kalian ketahui. Dulu puasa itu adalah ketika bangun tidur sampai, jadi orang dulu berpuasa itu syariatnya dari dulu zaman Nabi itu adalah ketika bangun tidur langsung puasa, belum ada sahur. Dulu tak ada syariat sahur. Sahur cuma ada di zaman Nabi Muhammad. Nabi-nabi terdahulu. Dulu orang tuh langsung bangun tidur langsung puasa sampai menjelang Isya, bukan maghrib. Sampai menjelang Isya, sampai Safakil Ahmar menghilang. Artinya langit kemerahan-merahan di sore itu sudah menghilang, baru berbuka. Artinya menjelang Isya. Dulu menjelang Isya. Makanya orang Ansor, orang Madinah itu mereka sering ketinggalan berbuka. Akhirnya mereka maraton puasanya. Mereka puasa nih. Terus habis sholat maghrib, siap-siap mau buka, mereka ketiduran. Akhirnya pas bangun harus puasa lagi. Tak boleh buka. Jadi sampai 3 hari, 4 hari. Orang Madinah. Itu kisahnya. Nah dulu seperti itu. Sampai orang muslim banyak yang merasa keberatan, barulah Allah turunkan ayat yang ke 187. Orang-orang muslim itu protes. Waktu kami sedikit kali untuk buka, kalau kami tidur lagi kami tak boleh berbuka, kami tak boleh menyentuh istri dan lain-lain. Maka turunlah itu. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Ayat 187. Nah, barulah diubah puasa itu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Pada saat itulah, maka itu tahun pertama puasa bagi umat muslim. Tahun kedua setelah hijrah. Setelah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada terakhir saya ceritakan ada sedikit kisah menarik yang kalian tahu semua lah tentang bulan Ramadan pertama orang muslim, yaitu di tahun kedua hijrah itu mereka berperang yang dinamakan perang apa? Akhwat, perang apa? Ragu-ragu tak tahu. Angkat tangan. Katakan padam. Salah. Hafiz. Perang Tabuk salah. Perang Uhud salah. 3 orang salah udah selesai. Fathu Mekah, Tabuk, Uhud salah. Yang betul perang Sarung. Yang betul perang Badar.
Itu yang suka perang sarung itu, dia ingin nostalgia sama perang Badar. Lagi puasa dia perang. Tapi orang tuh perang di siang, bukan malam. Bayangkan puasa pertama umat muslim. Mereka perang. Gara-gara orang-orang kafir Quraisy itu menjarah rumah-rumah mereka yang di Mekah, mengambil hak mereka. Itu melanggar kode etik bangsa Arab. Sehingga terjadilah perang Badar itu. Dan yang bikin yang mewahnya, yang bikin wahnya adalah apa? Jumlah muslimin ketika perang itu jumlahnya 316. 300 berapa? Nah, ingat 317? 300-an lah. Kalau orang kafir Quraisy jumlahnya 1000 lebih. Bahkan orang Quraisy itu bawa boy band, girl band, bawa tabuhan rebana, bawa ini penyemangat, macam supporter bola gitu. Tabuhan rebana. Saking banyaknya mereka. Ya, tapi hasil dari perang Badar itu adalah siapa yang menang? Orang Muslim. Kenapa bisa orang Muslim menang? Dibantu sama malaikat-malaikat. Ada di surah Al-Anfal ayat 9. Ingatlah ketika kamu meminta pertolongan, kami mengirimkan 1000 malaikat berturut-turut. Allah kecilkan pandangan orang muslim. Kan ramai itu. Allah kecilkan pandangan orang muslim supaya orang muslim itu nengok dikit cuma. Nah, sebaliknya Allah lebarkan pandangan orang kafir Quraisy. Yang dikit ternyata kelihatannya banyak. Macam ngelawan 300 Naruto. Jadi Kage Bunshin-nya 3000. Kage Bunshin-nya 3000 kan. Itu kan kamuflase malaikat. Perasaan ini tadi dah aku pukul, apa pula ada lagi gitu. Ternyata malaikat mungkin. Malaikat turun membantu. Akhirnya menanglah kaum muslimin. Lagi puasa, perang, dan ajaibnya tak ada satupun orang muslim yang membatalkan puasanya. Ini apa tak puasa? Pusing nggak? Pusing. Ngapa tak sekolah? Bisol tak? Ngapa tak puasa? Bisol tak? Ya Allah, emang bisol dipakai untuk sekolah? Dipakai untuk kalian sekolah pakai tangan, boleh mikir tak? Bisul di sini dipahami misalnya. Pakai sarung. Kecuali ya kalau di belakang susah duduk. Jadi jangan repot. Dulu waktu awal-awal umat Islam diberi kemudahan. Boleh berpuasa atau kalau tak sanggup boleh membayar fidyah dulu. Kemudian ketika umat Islam sudah terbiasa dengan puasa, maka diubahlah hukum itu bahwa semuanya wajib puasa. Kecuali yang betul-betul fisiknya dah tak kuat, seperti orang tua dan lain-lain, maka mereka membayar fidyah. Selain daripada itu semuanya harus puasa. Bahkan diberikan lagi kemudahan. Ya, kalian tahu ayatnya semua tuh. Kalau misalnya lagi safar ataupun lagi sakit, boleh membatalkan puasanya, kemudian menggantinya di hari yang lain. Itu kemudahan dari Allah. Nah, yang terakhir saya jelaskan kalimat ini mufradat, tambahan mufradat.
Ustaz temu di jalan tak apa lawas. Tambahan mufradat bahasa Arab. Satu mufradat. Rohaba yarhabu. Kulliduni jama'atan. Rohaba yarhabu. Ditambah tasydid. Rohaba yurahibu. Ma makna. Maknanya tidak sesederhana menyambut. Menyambut sebetulnya bisa, cuman kalau kalian kaji secara bahasa, menyambut kan nggak harus rohaba, bisa salama yusallimu, rohaba yarhabu itu adalah kalian senang ketika menyambutnya, kalian lapang dada kalian, penuh dengan kesenangan. Misalnya ada kawan, bro, aku nak ke rumah, kalian senang. Itu kalian langsung namanya langsung ketika kawan itu datang, Habibi, marhaban, marhaban. Ya Arab gitu. Habibi itu kayak kekasihku, sahabatku, marhaban, marhaban. Itu ungkapannya untuk mengungkap penyambutan itu dengan tulisan marhaban. Tasydid itu menegaskan rahaba yurahibu. Nah, nama sifatnya tarhib. Usaha kita untuk bagaimana kita terbiasa senang gembira menyambut datangnya bulan mulia itu, yaitu bulan suci Ramadan. Maka kita berdoa nih, ada berapa hari lagi sisa nih? Saya nggak tahu. Berdiri dari sini mungkin kalau malaikat Israel iseng dicabutnya nyawa saya. Keluar dari pintu besok nggak tahu kita. Tinggal berapa hari lagi. Makanya kita senantiasa berdoa, ya Allah sampaikanlah aku di bulan Ramadan, karena luar biasa Ramadan itu. Kejar. Nah, Ustadz ngisi tarhib tidak seperti tarhib yang lain yang mengingatkan kalian tahu sendiri. Keistimewaan Ramadan itu kalian udah tahu. Mau dijelaskan berkali-kali percuma. Kalian udah tahu istimewanya bulan itu, tinggal laksanakan, tinggal cari betul-betul. Bahkan dijelaskan betul-betul oleh ulama itu, sudahlah 12 bulan. Kan sudah 11 bulan kalian tuh maksiat. 11 bulan sudah kalian tuh buat dosa. 11 bulan sudah kalian tuh semena-mena sama Allah. Sudah 11 bulan. Sudah. Allah kasih 1 bulan khusus. Udah cukup 1 bulan ini aja. 1 bulan ini aja. Kata Allah tuh ibaratnya gitu, ya ayyuhallazina amanu la'allakum tattaqun. 1 bulan aja. Habis ini engkau nak jadi Firaun lagi, Firaun lah. Nanti datang lagi 1 bulan, berarti Allah masih sayang. Kalau masih ketemu bulan selanjutnya, bulan Ramadan yang akan datang. Kalau kita ketemu bulan Ramadan ini, berarti Allah masih sayang kita. Nah, ibarat kata, sudahlah, kalau sudah 11 bulan jadi Firaun, 1 bulan ini kita jadi Musa. Setuju? Setuju? Nah, betul-betul lah, tingkatkanlah 1 bulan ini dulu. Sudah 11 bulan kalian dah meracau kemana-mana. Sudah 11 bulan dah kalian petantang petenteng depan Allah. Nah, 1 bulan ini khususkan betul-betul untuk tunduk kepada Allah. Baik, mungkin hanya itu saja dari Ustaz. Kurang dan lebihnya Ustaz mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu dari Ustaz. Yang benar dan baik yang tersampaikan itu tentunya dari Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akhiri dengan doa. Sebelum kita berdoa, marilah kita beristighfar sebanyak 3 kali dulu, memohon ampun atas segala dosa yang telah kita perbuat selama 11 bulan ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah.
Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumiitu. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma antal haqqa wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anta ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma anta ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wal taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawathiq Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wamla'ha binurik wamlaha binurika allazi la yakhbu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli 'alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amidha 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma anta ya nasirun nasirin fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal kufratal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina wal mustada'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina wal mustada'afina fi Gazzah. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan wa kulli zaman. Ya Allah, ya anta nasirun nasirin fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan karim ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.